Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja, amin. Saudara, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Sebab kita percaya apapun situasi yang kita hadapi hari ini, satu hal bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi, dan dengan segala isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah Israel, Allah yang benar. Yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu pada hari ini dengan penuh sukacita dan dalam keadaan yang mengucap syukur. Kami mau menyatakan terima kasih kami untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang Engkau nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau bangunkan kami dengan kesehatan kekuatan baru di hari ini. Kami siap untuk melakukan seluruh kegiatan dan tanggung jawab kami di hari ini. Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan yang sempurna. Itu sebabnya kami merindukan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dari firman-Mu kami dengar, bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita membaca di 2 Timotius pasal 3, keadaan manusia pada akhir zaman ayat 1-9. Dan Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, subscribe ya Bapak Ibu ya. Dan subscribe itu hanya sekali. Saudara lihat di HP kalau masih merah berarti belum subscribe itu ya. Harus warnanya sudah hitam. Dan Bapak Ibu terus bantu kami untuk membagikan channel ini kepada teman-teman, grup yang ada di WhatsApp-mu, dan juga komen yang positif, like ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasi supaya ketika ada live streaming atau ada video yang di-upload, Bapak Ibu langsung ternotifikasi di layar HP-mu. Baik, kita lihat di 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Dan saudara, sifat yang sangat berbahaya dikatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar dan seterusnya. Dan kemudian diingatkan untuk kesekian kalinya. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita diingatkan bahwa hari-hari ini kita telah berada di penghujung zaman. Jadi haruslah kita perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Efesus pasal 5 ayat 15, 16 dan 17 dikatakan, janganlah seperti orang bebal,
ya kan? Jadi perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Nah, bagaimana kita hidup? Ini menyangkut cara hidup kita. Lalu dikatakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sangatlah jelas digambarkan oleh Paulus bahaya-bahaya akhir zaman, agar saudara dan saya dapat bersikap waspada sehingga tidak memberi peluang kepada bahaya-bahaya tersebut. Salah satu sifat yang sangat berbahaya adalah egois dan cinta uang. Rasul Paulus berkata di 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Inilah karakter yang sangat berbahaya. Sifat yang sangat berbahaya. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Egois. Dan itu terlihat kalau dia hamba Tuhan yang egois, itu selalu khotbahnya itu egosentris. Berpusat pada dirinya. Harusnya Kristus sentris, berpusat pada Kristus. Tapi saudara, orang yang egois itu selalu berpusat kepada dirinya dan merasa dirinya paling banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, paling hebat, mungkin juga paling banyak memenangkan jiwa dan seterusnya. Nah, saat ini banyak orang lebih fokus pada dirinya sendiri. Segala sesuatu dilakukan demi keuntungan diri sendiri dan tidak lagi peduli terhadap orang lain yang dalam bahasa gaulnya, bahasa Jakarta, lu ya lu, gue ya gua, gitu kan? Itu ya. EGP emang gue pikirin. Ya lu ya kan? Gua ya gua, gitu kan? Ya kamu ya urusanmu. Ya aku ya urusanku. Nah, akhirnya hal ini mengarah kepada sifat tamak. Sifat tamak ini terjadi ketika seseorang mulai cinta uang. Orientasinya adalah uang. Waktu melayani, orientasinya uang, ya kan? Jadi orientasinya adalah PK, persembahan kasih. Bahkan ada pendeta pemburu PK. Haleluya. Ketamakan dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dari kata epitumeo. Epitumeo berarti keinginan yang begitu kuat dan menggebu-gebu terhadap sesuatu, baik atau buruk, yang dengan gigi diupayakannya diraih berapapun harganya, meski cara yang ditempuh sudah dan sangat merugikan orang lain. Nah, ada contoh dalam Alkitab tentang seorang yang tamak dan mencintai uang. Siapa dia? Kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11, dialah Ananias dan Safira. Sifat mementingkan diri sendiri dan ketamakan terhadap uang kemudian mendorong mereka mendustai Roh Kudus dengan menahan sebagian hasil penjualan sebidang tanah. Hati Ananias dan Safira telah dikuasai oleh roh cinta uang, sehingga mereka mulai berkompromi dan keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukankah saat ini banyak orang rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya? Mereka tidak lagi mengindahkan hukum. Ya, anak-anak Tuhan pun rela menjual imannya demi kekayaan, demi popularitas yang fana. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 10, di sana dikatakan dengan jelas, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sikap egois dan tamak akan uang membawa seseorang kepada kehancuran. Bapak Ibu, ini sifat yang sangat berbahaya, yaitu apa? Egois dan cinta uang. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena itu mari kita
hanya mencintai Tuhan dengan firman-Nya. Sebab Tuhan sudah memberikan jaminan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Semuanya yang seperti apa Pak Pendeta? Semua yang engkau perlu. Yang engkau perlu mengenai apa? Yang ada hubungannya dengan hidup dan memuliakan Tuhan. Amin. Kebutuhan hidup dalam rangka memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, semua orang butuh uang, tapi jangan mencintai uang. Semua orang butuh uang, ya kan? Tapi jangan kita mencintai uang. Mari kita hanya mencintai Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong saudara dan saya. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita damai sejahtera. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita keselamatan. Uang tidak bisa memberikan damai sejahtera. Bahkan seringkali uang merampas damai sejahtera kita. Amin. Biarlah hati kita selalu fokus ya sama Tuhan. Amin. Jangan egois, jangan tamak, jangan cinta akan uang. Saya melihat ada hamba Tuhan mengajarkan jemaatnya jangan cinta uang, tapi dia cinta uang. Haleluya. Aduh, dia cinta uang. Ya udahlah, ya. Karena nanti juga semua pekerjaan kita akan diuji kok. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur kalau Tuhan mengasihi kami, memberikan kami kepastian hidup kekal di dalam surga, dan menjamin bahwa Engkau menyertai kami, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terpujilah Engkau, berkati kami semua. Hamba doa untuk setiap sahabat Galilea yang begitu setia mengikuti tayangan ini. Tuhan mengenal setiap mereka, hamba doa di dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap mereka mengalami pemulihan. Kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, keuangan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada